Halo, hari ini saya mau menceritakan bagaimana saya menjelaskan kepada anak saya tentang investasi. Em, Anak-anak itu kan biasanya dapat duit dari keluarga, misalnya pas dari neneknya. Kalau saya ini orang Batak, berarti dari opungnya gitu ya, dari tantenya, dari mana gitu. Jadi atau kadang-kadang juga dapat duit dari sekolah karena mereka mungkin uh, menjadi berhasil terbaik di kelasnya seperti itu. Jadi ya mereka sering lah dapat duit ya, apalagi kalau liburan paling banyak ya mereka dapat duit gitu. Nah, duitnya dikemanain gitu. Kalau zaman kita dulu kan duitnya disimpan di bank. Atau di celengan ya. Kalau dulu kalau di bank saya juga sempat membuka namanya tabunganku gitu ya. Nah, supaya uang mereka masuk di situ. Tapi karena memang tabunganku ini kan produk tabunganku ini tidak ada bunga ya, sampai berapa gitu ya. Dan memang tidak ada biaya, tapi juga tidak ada bunga. Jadi uang kita sama seperti uang di bawah bantal. Nilainya segitu-segitu aja. Hanya bedanya punya ATM. Nah, artinya agak sulit diambil, maksudnya kalau di bawahnya kan gampang, agak sulit diambil. Kemudian nggak ada biaya ini kalau misalnya kita pergi kemana-mana bisa pas di mana-mana bisa ambil gitu itu. Nah, itu bedanya. Tapi sebagai sebagai orang yang mengerti ekonomi ya, kita mestinya wah sayang dong duitnya ya. Ya kadang kalau misalnya seorang anak itu punya uang 1 juta misalnya gitu ya, anak saya itu waktu SD waktu itu mereka udah punya uang 1 juta, dari kumpul ada yang ngasih 200 300 gitu ya, dapat dua 1 juta, itu mau diapain gitu. Terus kalau uangnya tinggal segitu, misalnya memang nggak ada biaya, cuma lama-lama kan nggak, nilainya turun ya kan. Nilainya itu berarti misalnya dulu 1 juta itu bisa beli beli beras berapa kilo misalnya, sekarang turun. Apalagi minyak goreng sangat terdampak ya, dari harga 14 menjadi 24.000 per liter. Ini nggak tahu kapan mau dikembalikan lagi gitu. Dengan sebenarnya juga kayak seperti apa tuh bensin seperti itu kan juga rencananya mungkin akan naik gitu. Nah, jadi bagaimana kita membantu anak ini supaya nilai uang yang dia punya itu uh, tidak turun ya, kalau bisa malah bertambah gitu. Nah, jadi bagaimana saya menjelaskan, jadi kemarin itu tuh saya tawarkan, nih nak kamu mendingan buka uangnya di deposit di uangnya di ini aja, diinvestasikan di saham gitu. Bagaimana itu investasi saham kayak gitu ya. Nah, jadi waktu itu memang saya masih belajar, jadi saya jelaskan begini, kalau kita investasi saham itu berarti kita membeli suatu perusahaan, ikut dalam perusahaan itu seperti itu. Nah, bayangkan kalau kamu punya perusahaan, berarti kamu ingin ada dapat keuntungan. Misalnya perusahaan itu adalah perusahaan, contohnya perusahaan bakso, berarti kamu harapkan ada keuntungan yang kamu dapat dari usaha bakso itu gitu ya. Misalnya usaha itu adalah usaha pembuatan mobil, berarti kamu berharap ada keuntungan dari mobil itu, dari usaha mobil itu gitu. Jadi sama seperti kita menjalankan usaha mobil, tapi ini enaknya jadi kalau investasi saham kita nggak perlu mengerjakan ikut dalam operasional perusahaan itu, tapi kita nanti kebagian keuntungannya itu satu. Kemudian seperti koperasi ya. Kemudian yang kedua adalah kalau harga saham itu naik ya, nanti kita bisa jual suatu hari nanti kalau misalnya dia naik ya. Nah, misalnya kita waktu beli itu 100 kita masukkan uang kita 100 juta 1 juta, dapat katakanlah 100 lembar. Nah, berarti harga per lembarnya adalah 1000 ya, 10.000. Nah, kita punya uang 1 juta, kita beli 100 lembar, berarti harga per lembarnya 10.000. Dan kemudian seiring dengan waktu ya, kita namanya anak-anak nggak kan masih sekolah gitu ya, terus nggak usah sibuk lah. Jadi mungkin 2-3 tahun kemudian dia bisa lihat, oh ternyata harga sahamnya menjadi 12.000 ya kan, 12.000 dalam katakanlah 3 tahun. Jadi berarti
dia kenaikannya rata-rata 7% per tahun seperti itu ya. Itu kalau 20% dalam 3 tahun gitu ya. Nah, kalau bisa lebih tinggi lagi nggak? Bisa. Tapi bisa turun nggak? Bisa turun juga, bisa. Karena ada saja perusahaan yang ternyata dia tidak bagus dalam mengelolanya, sehingga atau mungkin atau mungkin karena dia tidak bagus dalam mengelola, atau mungkin pasar masyarakat tidak menyukai saham itu lagi seperti itu. Tapi biasanya itu sejalan. Kalau perusahaan itu tidak baik dalam mengelola usahanya sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham, maka pasar pun tidak suka sama sahamnya. Tapi sebaliknya, kalau perusahaan itu bagus dalam mengelola usahanya sehingga menghasilkan keuntungan dan diberikan kepada pemegang saham, maka masyarakat pun suka memiliki perusahaan itu ya. Sama lah gitu ya. Kalau misalnya contohnya BCA gitu ya, contohnya BCA, dia melaporkan keuntungan segini persen dalam setahun, katakanlah 10% naik gitu ya. Nah, berarti kita bayangkan nih, berarti kalau 3 tahun lagi ini 30% ini ya, berarti atau dalam 10 tahun lagi berarti ini bisa-bisa ini balik modal seperti itu. Kalau 10% setahun ya kan, berarti kalau saya sekarang uang saya masukkan 10 juta, berarti 10 tahun lagi uang saya akan menjadi 20 juta karena 100% ya kan, seperti itu. Jadi itu kalau 10%. Kalau dia lebih tinggi lagi ya kan, dia kalau lebih tinggi lagi berarti bisa lebih cepat lagi seperti itu. Nah, kedua lagi, harga saham itu bisa naik karena orang suka membelinya. Jadi kan perusahaan itu katakanlah sahamnya itu yang hanya bisa dijual tuh ada cuma 5.000 lembar, tapi ternyata waktu dijual orang suka, jadi banyak transaksi, banyak orang mau beli, sehingga ya biasalah kalau lebih banyak yang beli daripada yang tersedia, maka harga otomatis naik seperti itu. Jadi karena itu investasi di saham itu sering terjadi kenaikan harganya melebihi kenaikan inflasi. Kenaikan harganya melebihi besar bunga deposito. Nah, itu kenaikan harganya ya, seperti itu. Jadi lebih untung mana? Saya bilang lebih untung didepositokan atau diinvestasikan di saham, seperti itu. Nah, jadi setelah menjelaskan itu, dia saya mau tertarik di saham, tapi saya nggak tahu cara memilihnya. Ya nggak apa-apa, nanti mama yang pilihkan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa nanti anaknya diarahkan untuk mulai melek investasi seperti itu. Dan ternyata kemarin anak saya cerita gitu, mah ini kami mau kasih kayak gift gitu ke guru gitu ya. Kalian mau kasih apa? Boleh nggak mama transfer ini, saya kasih ke mama, transfer ke sini. Oh boleh. Kalian mau kasih apa? Saya bilang gitu, mau kasih ini gitu. Teman-teman mau kasih ini. Kenapa nggak kasih emas aja? Kan emas kan kalau kasih sekarang, setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi tetap itu emas, bahkan nilainya lebih tinggi dari harga yang sekarang. Emang emas berapa mah? Emas harganya 1 gram sekitar 905, katakanlah 1 juta gitu ya. Nah, berarti kalau kalian kumpul uang 2 juta, kalian bisa beli 2 gram emas gitu ya. Tahun depan, tahun berikutnya lagi, kecenderungannya emasnya itu harganya naik. Contohnya ini ya, cincin pernikahan mama ini dibeli harga 300-an ribu per gram. Sekarang harganya sudah katakanlah 1 juta ya, 900 sekian, 1 juta. Naik kan ya, dalam belasan tahun naiknya tinggi gitu, lebih tinggi dari deposito. Apa kalau kamu beli panci, kalau pancinya kamu beli sekarang, 2 tahun 3 tahun lagi mungkin udah lepas ininya, udah rusak, udah ngelotok ya. Dan kalau dia butuh uang mau dijual misalnya, ya paling setengah harga ya. Kalau misalnya kamu panci harga 1 juta, setengah harganya paling 500 kalau ada yang mau beli gitu ya.
Ya kalau emas dia mau jual gampang, dia jual aja ke toko emas banyak gitu, hanya dia mengikuti harga emas saat itu. Ya paling harga jual belinya ya, kan kita kalau beli biasanya lebih tinggi daripada kita jual. Misalnya kita hari itu ya, pada hari itu kita beli 1 juta. Berarti kita jualnya nanti ke toko emasnya di bawah 1 juta gitu ya, supaya dia kan mau jual lagi seperti itu. Tapi kalau kita tunggu sampai 3-4 tahun contohnya seperti ini, nah ini udah untung berapa kali ya, berapa ribu persen itu gitu. Makanya kamu bagusan pilih kasih yang berbentuk yang emas daripada barang-barang konsumtif seperti itu gitu. Oh iya iya Mas, saya nanti mau bilang ke teman-teman deh gitu. Jadi itu salah satu contoh bahwa dia sudah mengerti arti investasi itu, nilai masa depan itu dibandingkan dengan sekarang. Dia sudah mulai mengerti berbanding emas dibanding dengan yang lain gitu. Oke, ibu-ibu, teman-teman, semoga video singkat saya ini bisa membantu teman-teman untuk mengalokasikan atau membuat dana anak-anak itu bisa menjadi tidak turun nilainya, malah meningkat. Salam.